ke orang-orang itu. Sylvie minta tolong tuh ke orang-orang itu buat ngarahin kemana keluar arah desa gitu. Nah tapi jawaban dari orang-orang itu tuh malah kayak udah gak ada jalan keluar lagi dari tempat ini. Nah Sylvie panik lah dengernya kan. Tapi dia beneran ngerasa kalau mereka tuh orang beneran, bukan kayak sosok aneh gitu loh. Sylvie nanya kayak, terus ini AAA pada mau kemana? Mereka jawab lah, mau makamin orang teh. Nah bingung banget, orang kerandanya kosong mau makamin siapa gitu kan. Sylvie karena panik nanya lagi tuh kayak, makamin gimana orang kerandanya kosong? Nah mereka tuh malah jawab flat. Mereka jawab kayak, bentar lagi juga ada yang dimakamin, tinggal tunggu Herman pulang aja. Nah Sylvie tuh cuman bengong ngedenger jawaban mereka. Terus gak lama Sylvie tuh kayak disodorin obor gitu sama salah satu rombongan. Dan rombongan itu cuma bilang kayak, kalau makin malam hutan makin gelap, siapa tahu obor tuh bisa ngebantuin Sylvie buat nyari jalan tuh kemana, jalan ke desa gitu. Udah lah abis itu Sylvie ngambil obornya. Terus tiba-tiba rombongan itu tuh pelan-pelan ninggalin Sylvie. Tapi jalan tuh kayak masuk ke semak-semak gitu Bihnat. Si Sylvie tuh cuma ngeliatin doang. Dan tiba-tiba rombongan itu tuh hilang entah kemana. Sylvie mulai tuh jalan pelan-pelan sambil nginget-nginget lagi arah balik tuh kemana. Nah untungnya sekarang dia megang obor kan. Jadi tuh dia gak kayak gelap-gelapan banget lah. Pelan-pelan Sylvie jalan sendirian di tengah hutan. Suasana tuh juga ngeri banget, gelap banget. Tapi sejauh perjalanan tuh dia kayak untungnya ya gak ada penampakan atau hal-hal aneh gitu lah. Terus akhirnya dari jauh Sylvie ngeliat ada cahaya perumahan gitu. Nah dia senang banget lah. Dia mikir kayak akhirnya Sylvie ketemu desa gitu kan. Lari tuh dia ke arah situ. Dan ternyata Sylvie ngeliat cahaya itu tuh asalnya bukan dari desa, tapi dari rumahnya Sylvie, rumahnya Herman. Jadi kayak dia udah muter-muter berapa lama, berapa jam baliknya ke rumah Herman lagi gitu. Iya. Bener-bener Sylvie tuh emosi malam itu. Dia tuh bener-bener kayak bingung banget harus apa. Langsung lah tuh dia naruh obornya di halaman depan rumahnya Sylvie. Dan dia masuk tuh ke rumahnya lagi. Di dalam rumah saking emosinya, Sylvie tuh jadi kayak kesetanan gitu lah. Kayak teriak-teriak nyariin Yekti kemana, keliling rumah, bahkan kayak nantangin Yekti gitu. Sylvie tuh di malam itu kayak ngebukain ruangan-ruangan di rumah Herman. Bahkan tempat-tempat yang belum pernah dia samperin dan dia buka tuh dia bukain tuh semuanya. Dan hampir ternyata mayoritas ruangan yang dibuka sama Sylvie tuh kayak ruangan kosong aja Bihnat. Kayak kosong melompong gitu, beneran kayak rumah gak keurus, berantakan. Padahal kan ada Yekti, pembantunya Herman. Si Sylvie tuh mikir kayak, kok udah ada pembantu gak dibersihin gitu. Terus pas coba ngelilingin ke rumah Herman lagi, ya kayak biasalah tiba-tiba HP Sylvie geter, ada sinyal tepat di depan ruang ibadahnya Herman. Kayak ada telepon bertubi-tubi masuk gitu dari HP Sylvie. Nah tapi Sylvie tuh gak coba ngangkat. Dia tuh coba fokus ke arah ruangan ibadah yang digembok berlapis-lapis. Di situ Sylvie langsung kayak coba dobrak pintunya, ngerusak gagangnya, siapa tahu bisa kebuka gitu kan. Tapi usaha dia tuh gagal, gak kebuka sama sekali tuh pintu ruangan ibadah itu. Sylvie tuh sampai udah ngelempar kursi, alat-alat besi segala macem buat ngebuka itu ya, tapi tetap aja gak kebuka sama sekali Bihnat. Makin Sylvie ngedobrak pintu itu, makin kedengeran jelas banget suara teriakan dan lengkingan cewek ketawa dari dalam. Kesannya tuh kayak ngejek si Sylvie gitu loh. Sylvie makin emosi lah dengernya, makin kesetanan juga tuh dia. Dia mulai tuh ngelemparin barang-barang ke arah sana. Pokoknya tuh makin chaos satu rumahnya. Pas tengah malam udah ganti hari, kayak udah jam 12 lewat gitu, pintu ruangan ibadah Herman tuh tetap gak bisa dibuka sama sekali. Di situ Sylvie tuh udah kecapean dan dia tuh duduk aja di lantai. Sylvie tuh pelan-pelan coba baca doa lagi. Soalnya dia inget kan, waktu pas dia nyasar di hutan, dia baca-baca doa gitu kan. Udah deh dia gak mikir apa-apa lagi. Sylvie nekat balik ke kamarnya buat nyari mukena di lemari. Seinget dia Sylvie tuh bawa tuh kayak satu pasang mukena gitu. Pas dia cari ternyata gak nemu sama sekali, entah kemana mukenanya. Udah di akhirnya dia nyari apapun buat nutupin auratnya biar dia bisa sholat. Dan dia tuh masuklah ke kamar mandi. Dia enggak sebenarnya kalau di rumah Herman tuh di malam itu banyak banget sosok penampakan Bihnat. Tapi karena dia udah kesetanan dan udah gak peduli, dia langsung lewatin aja tuh, cuekin aja tuh sosok-sosok itu. Sylvie berusaha buat khusyuk biar bisa sholatnya enak dan baca doa. Dan dia yakin banget kalau selama ini tuh dia emang sengaja dijauhin dari sholat. Kayak dia tuh udah gak pernah dengar suara azan. Terus pas sempat gue cerita tuh dia masuk ke desa, dia kan malah ngedenger kayak ada orang-orang yang ngaji tuh malah teriak-teriak gitu kan. Kayaknya tuh sengaja beneran dari kayak peletnya Herman gitu. Ditambah lagi dia mimpi yang aneh-aneh lagi kan semalam. Karena dia gak tahu arah kiblat, Sylvie akhirnya sengaja sholat pas banget di depan pintu ruang ibadahnya Herman. Sylvie coba buat khusyuk, buat sholat. Bacaan itu bener-bener dibaca pelan banget dan lama. Nah selama Sylvie sholat, pintu ruangan ibadah Herman tuh kayak banyak banget ada yang gedor-gedor dan teriak macem-macem banget Bihnat dari dalam sana. Dan sesekali tuh Sylvie dengar kayak ada suara teriakan juga minta tolong. Akhirnya Sylvie selesai sholat.
Tiba-tiba dari luar rumah kedengaran kayak suara ayam tuh berisik lagi lah akhirnya. Pas Sylvie coba ngeliat dari jendela rumahnya, suara itu tuh ternyata asalnya itu tuh dari kandang ujung yang dilarang buat dimasukin. Sylvie tuh pelan-pelan keluar rumahnya. Obor yang tadi ditinggal di depan rumah itu masih nyala untungnya. Jadi dia bisa tuh ngebawa obornya tuh masuk ke dalam kandang ayam itu. Sampai di depan kandang ayam paling ujung, pintu masih digembok, tapi nggak berlapis-lapis, cuma satu doang. Sylvie ngeliat lah di sekeliling peternakan tuh ada kayak barang-barang yang bisa ngebuka kandang itu nggak. Dia nyari-nyari, akhirnya ketemu tuh linggis. Sylvie buru-buru tuh ngebuka kandang ujung yang selama ini nggak dibolehin dibuka sama Herman dan Yekti. Dan untungnya Sylvie bawa obor, soalnya pas pintunya kebuka, di dalam tuh bener-bener gelap banget Bihnat, nggak kelihatan apa-apa. Pas Sylvie coba jalan makin ke dalam kandangnya, dia kaget banget karena di situ tuh nggak banyak ayam, cuman ada beberapa doang. Tapi kalau diingat, Sylvie tuh kan selalu dengar kayak suara ayam rame banget ya. Tapi ternyata tuh nggak banyak ayamnya di dalam situ. Terus pas diterangin pakai obor, Sylvie ngeh kalau semua ayam di dalam itu ternyata ayam cemani. Nah bingung lah si Sylvie, kayak orang gila mana gitu yang nernak ayam tuh ayam cemani. Emang bisa dimakan sih, cuman kan ayam cemani kan dipakai buat ritual kan biasanya. Iya. Sylvie tuh makin masuk ke dalam. Dari luar sebenarnya nggak kelihatan gede, tapi pas masuk Sylvie tuh ngerasa kayak kandang itu tuh gede banget gitu Bihnat. Sampai akhirnya di ujung kandang Sylvie stop. Dia berhentiin jalannya. Dia gemeter banget sampai dia tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Karena di ujung kandang dia tuh ngeliat udah ada meja panjang mepet ke tembok. Di atasnya tuh udah ada banyak banget bangkai ayam cemani yang udah busuk. Ada kembang-kembangan juga, sama ada beberapa perhiasan emas gitu di atasnya. Terus di temboknya tuh udah kepajang beberapa foto cewek. Yang cewek tuh banyak banget dan beda-beda Bihnat. Dan foto cewek itu udah dicoret-coret gitu di bagian mukanya. Pas Sylvie ngedeket buat ngecek si foto-foto itu, dia makin kaget. Ternyata wajah-wajah di foto itu tuh gak asing buat Sylvie. Dia tuh inget-inget wajah cewek-cewek itu siapa. Dan ternyata dia inget lah kalau wajah-wajah cewek yang ada di foto itu tuh wajah cewek yang selama ini ngehantuin Sylvie di rumahnya Herman. Terus yang gilanya lagi, Sylvie nemu fotonya dia sendiri dan keluarganya Sylvie. Bahkan ada foto bokapnya Sylvie dicoret kayak gitu. Nah Sylvie tuh gak ngerti maksudnya apa. Tapi kalau dia inget-inget dan dia lihat juga polanya gitu, foto yang dicoret itu tuh tandanya orang itu udah meninggal. Nah berarti dia mikir dong, kayak ada foto bokapnya dan dicoret, ya berarti salah satu targetnya si Herman. Foto Sylvie tuh udah kayak ditali di sebuah kantong kecil. Pas dibuka isinya kayak ada lembaran kertas tulisan Arab gundul yang gak ngerti bacanya apa. Sampai gilanya lagi, di bungkusan foto Sylvie itu tuh ada kayak jengger ayam cemani gitu Bihnat di dalamnya. Wah Sylvie tuh bener-bener kayak detik itu juga kayak sadar kalau ternyata Herman tuh punya niat buruk lah nikahin Sylvie. Sylvie langsung tuh masukin kantong kecil ke dalam sakunya. Terus dia ngambil HP, niatnya tuh buat ngefoto semua barang bukti di depan Sylvie gitu. Pas Sylvie buka HP, ternyata dari tadi tuh Herman udah coba nelponin Sylvie tapi gak diangkat sampai puluhan kali bahkan panggilannya. Terus sambil gemeteran, Sylvie tuh nyoba buat ngefoto apa yang dilihat di depan dia. Abis dia ngefoto, tiba-tiba muncul lagi tuh pesan dari Herman. Dan dia bilang, "Kamu gak aneh-aneh kan? Perasaanku gak enak soal ninggalin kamu sendirian di rumah. Ini aku tuh ya pulang ya. Yekti juga pengen pulang kok, katanya bentar lagi sampai rumah." Nah ngebaca kayak gitu, Sylvie panik lah. Dia mikir kayak dia harus buru-buru pergi dari rumah Herman, jangan sampai ketahuan sama Yekti dan Herman kan. Abis ngebaca chatnya Herman, tahu nggak apa yang dilakuin Sylvie Bihnat? Apa? Sylvie tuh tadi kan gue bilang dia masih bawa obor kan. Nah obornya langsung dilempar ke meja depan dia. Dan niat Sylvie, dia tuh mau ngebakar abis kandang di ujung itu yang punya Herman. Buat kayak ngilangin buktinya gitu loh. Iya. Ini apakah karena memang Sylvie tuh udah enek banget sama suaminya, atau karena memang dia mau mencoba untuk keluar dari situ, Moy? Itu dua-duanya Bi. Yang pertama, dia tuh pengen berusaha keluar dari rumahnya Herman. Yang kedua, dia tuh udah enek banget karena banyak banget rahasia di rumah Herman. Dan dia tuh makin sadar, kayaknya ada yang gak beres dari suami gua. Apalagi ditambah lagi dia ngelihat kalau foto Sylvie dan keluarga dia tuh ada di kandang ujung itu kan. Sylvie sadar ternyata keluarga dia tuh ya bagian dari targetnya Herman biar dibawa meninggal gitu. Dia dan ibunya kan? Iya.